Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai di hadis yang ke-10, hadis yang menjelaskan tentang ujian pada hari kiamat, yang diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari radhiyallahu taala anhu. Dari Al-Aswad bin Sari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun yaumal qiyamati rajulun asammu la yasma'u syai'an wa rajulun ahmaku wa rajulun haramun wa rajulun mata fi fatratin. Dari Al-Aswad bin Sari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 orang pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang tuli yang tidak mendengar sedikit pun. Yang kedua adalah orang dungu. Yang ketiga orang yang tua renta, yang telah pikun. Dan yang keempat adalah orang yang meninggal di masa fatrah. Fa'ammal asammu, adapun orang yang tuli, fayaqulu, dia mengatakan, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma asma'ahu wa ma asma'u syai'an. Kata orang yang tuli pada hari kiamat, wahai Rabbku, telah datang agama Islam, sedangkan ketika itu aku tidak bisa mendengarkan sedikit pun. Wa ammal haramu wa ammal haramu wa ammal ahmaku fayaqulu Rabbi laqad ja'al islamu wasibyanu yahdhifuni bil ba'ri. Kata orang yang dungu, telah datang Islam, akan tapi ketika itu anak-anak kecil mereka melempariku dengan kotoran karena dia dungu ketika di dunianya. Kemudian wa ammal haramu, adapun orang yang sudah sepuh, yang tua, fayaqulu, dia mengatakan, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma aqilu syai'an. Telah datang, wahai Rabbku, telah datang agama Islam dalam kondisi akalku telah hilang, itu dia telah pikun. Wa ammal ladzi mata fil fatrati, adapun orang yang keempat, orang yang meninggal di masa fatrah, maka dia mengatakan, fayaqulu Rabbi ma atani laka rasulun, wahai Rabbku, tidak datang kepadaku seorang rasul pun. Fayakhudhu mawathiqahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari mereka. La yuti'unnahu fayursilu ilaihim anidkhulu an-nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengambil perjanjian dari mereka, maka Allah merintahkan, mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesannya kepada 4 orang tersebut. Udkhulu an-nar, lemparkanlah diri kalian ke dalam neraka. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman, seandainya mereka melemparkan dirinya ke dalam neraka, niscaya neraka akan menjadi dingin dan akan menyelamatkan mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor 7357, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 881. Dari hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambillah 5 pelajaran yang bisa kita keluarkan, yang semoga kita dimudahkan untuk memahaminya, dan semoga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yang terambil dari hadis yang mulia ini, orang-orang yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan seruan dakwah diberikan uzur oleh syariat. Orang-orang yang tidak memungkinkan
untuk mendapatkan seruan dakwah diberikan uzur oleh syariat. Pelajaran yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis yang menyatakan arba'atun yaumal qiyamati rajulun asammu la yasma'u syai'an wa rajulun ahmaku wa rajulun haramun wa rajulun mata fil fatrah. Ada 4 orang yang pada hari kiamat yang mereka itu mendapatkan uzur, yaitu yang pertama orang yang tuli yang tidak mendengar sedikit pun, orang yang dungu, orang yang tua renta hingga pikun, dan orang yang meninggal di masa fatrah. Itu orang yang meninggal di masa tidak diutusnya, tidak ada nabi yang diutus, dan masa fatrah biasanya terjadi di masa-masa transisi antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Keempat orang-orang tersebut, mereka tidak memungkinkan mendapatkan seruan dakwah. Orang tuli ketika datang syariat Islam mereka tidak bisa mendengar. Demikian pula orang dungu, orang yang sudah pikun, demikian pula orang yang meninggal di masa fatrah, maka mereka tidak bisa mendapatkan seruan dakwah Islam. Mereka pun dibebaskan dari beban syariat, tidak mendapatkan beban syariat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala tentang 3 golongan yang tidak mendapatkan beban syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkatnya pena dari 3 orang. Artinya mereka tidak tuliskan dosa dan pahalanya. Siapa mereka itu? Anin naimi hatta yastaiqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi seandainya ada orang tidur melakukan kerusakan atau apa, maka dia tidak dianggap sebagai dosa karena dia melakukan di bawah sadarnya. Wa anis saghiri hatta yakbara. Anak-anak tidak ditulis dosa dan pahalanya sampai dia besar, sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqila aw yufiqa. Dan orang yang gila, dia tidak dituliskan pahala dan dosanya sampai dia berakal atau dia sadar. Meskipun ketika orang yang dia sahur di waktu pagi, kemudian dia tidak sadar, kemudian bangun maghrib, maka menurut pendapat para ulama itu puasanya sah, tidak perlu diulang. Nah, kalau untuk puasa beda, ada pendapat yang menyatakan demikian. Adapun secara umum orang yang hilang akalnya karena gila maka tidak mendapatkan beban syariat. Baik, kemudian pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia ini, ketika datang seruan Islam, seharusnya semua manusia masuk ke dalam agama Islam. Ketika seruan Islam telah datang, maka seharusnya semua manusia masuk ke dalam agama Islam. Ini idealnya. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis, fa'ammal asammu. Adapun orang tuli dia mengatakan, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma asma'u syai'an. Wahai Rabbku, telah datang Islam kepadaku. Ada yang mengajarkan Islam, baik itu Rasul atau para dai-dai. Akan tapi wa ma asma'u syai'an, tapi aku tidak bisa mendengar. Karena ketika seorang itu hanya melihat, dia tidak bisa mendengar, maka dia tidak faham apa yang disampaikan. Sehingga kalaulah orang ini tidak dalam kondisi tuli, maka dia harus mendengarkan syariat Islam dan dia harus masuk ke dalam agama Islam. Tapi karena dia mendapatkan ulur, maka dia boleh tidak memeluk atau tidak melakukan syariat Islam. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Tapi idealnya semua manusia yang mendengarkan syariat Islam yang mulia, mereka masuk berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tapi tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Sehingga kalaulah ada orang yang mu'allaf yang ingin menyatakan syahadat, masuk ke dalam agama Islam, maka ditanya apakah dia masuk Islam karena terpaksa atau karena sukarela. Karena la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam.
Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara petunjuk dengan kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang dia kufur kepada sesembahan selain Allah dan dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Niscaya dia seolah-olah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Lan fisama laha, yang tali itu tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa tadi disebutkan bahwa ketika Islam datang manusia hendaknya meluk agama Islam meskipun mereka tidak dipaksa? Karena tidak ada cara manusia masuk ke dalam surga kecuali palang pintu pertamanya dia harus memeluk agama Islam yang mulia ini. Tidak ada satu makhluk manusia yang dia bisa masuk ke dalam surga kecuali dia harus masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah ada umat yang mendengar aku diutus sebagai seorang nabi, baik itu dia Yahudi atau dia Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'minu billadhi ursiltu bihi, dalam keadaan dia tidak mau beriman dengan agama yang aku bawa. Apa nasibnya orang seperti ini? Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Sehingga tidak ada cara selamat seorang manusia yang ingin diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga kecuali palang pintu pertamanya dia harus masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, wa man yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk makhluk itu, untuk orang itu, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Nikmat Islam merupakan nikmat yang besar. Seandainya Fir'aun tahu berharganya nikmat Islam ini ketika datang dakwah Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun akan memberikan tampuk pemerintahannya, kekuasaan tertinggi untuk bisa meluk agama Islam. Seandainya Qarun tahu bahwasanya Islamlah yang bisa menyelamatkan dia dari jurang neraka, niscaya dia akan berikan semua hartanya untuk bisa membeli hidayah Islam. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Betapa banyak di sana orang-orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka tidak yakin akan adanya Tuhan. Maka bagaimana mereka bisa kenal agama Islam yang mulia? Islamlah yang telah mengangkat Jaziratul Arab. Islamlah yang menyatukan bangsa Arab yang waktu itu suka berperang. Islamlah yang menjadikan Makkah dan Madinah sebagai poros besar imperium dunia. Islamlah yang menjadikan Romawi dan Persia takluk di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tanpa Islam maka semua tidak terjadi. Maka sungguh beruntunglah ketika ada seorang manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memeluk agama Islam. Maka nikmat Islam adalah nikmat yang luar biasa. Ketika datang syariat Islam, maka idealnya seluruh manusia masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah tugas para rasul hanyalah mengajak manusia. Tugas para rasul hanyalah mengajak manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, fa'ammal asammu, adapun orang tuli dia mengatakan, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma asma'u syai'an. Kata orang itu bahwa, wahai Rabbku, telah datang agama Islam kepadaku tapi aku tidak bisa mendengar saat itu. Dari potongan hadis ini
terambil faidah bahwa tugas para rasul hanyalah mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena dia tuli tidak mendengar, maka dia tidak memeluk agama Islam, dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Maka tugas para nabi dan rasul hanyalah menyampaikan, tidak bisa memaksa manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Kewajiban rasul hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Kalaulah rasul saja yang memiliki mukjizat, bahkan beliau sempat menjadi pemimpin tertinggi kaum muslimin, tidak bisa memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak bisa memaksa seorang mendapatkan hidayah, apalagi kita. Bahkan seandainya ada sebuah negeri yang hidup syariat Islam di sana, maka orang-orang ahlul kitab yang tidak memeluk agama Islam diperbolehkan, tidak dipaksa masuk Islam, tetapi mereka harus membayar jizyah, membayar upeti. Artinya tidak dipaksa untuk masuk Islam. Jadi ingat bahwasanya dakwah ini hanya mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipaksa, tidak memaksa manusia untuk mengikuti ajaran kita. Jadi kita hanya mengajak, dan semoga ajakan kita didengar oleh mereka. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini, orang-orang yang tidak mendapatkan ujian di dunia akan mendapatkan ujian di akhirat. Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian di dunia akan mendapatkan ujian di akhirat. Disebutkan dalam potongan hadis tadi, ketika menyebutkan ada 4 orang yang diberikan uzur. Orang yang apa tadi? Yang tuli, kemudian orang yang dungu, orang yang tua sampai pikun, dan orang yang meninggal di masa fatar. Orang yang meninggal di masa tidak ada nabi yang diutus ketika itu. Mereka ini tidak mendapatkan beban syariat atau ghairu mukallaf, karena mereka tidak bisa mendapatkan seruan dakwah. Maka ketika mereka tidak diuji dengan ujian di dunia, mereka diuji nanti pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, fayursilu ilaihim anidkhulun nar. Maka Allah perintahkan, Allah utus satu utusan untuk mengatakan kepada mereka itu, udkhulun nar, masuklah kalian semua ke dalam neraka. Ini ujiannya, ujian untuk melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Apakah mereka mengikuti perintah Allah ataukah tidak? Sebagaimana kita diperintahkan untuk melakukan salat, meninggalkan yang haram, dan seterusnya. Itu ujian bagi kita. Karena mereka tidak pernah diuji ketika di dunia dengan syariat Islam yang mulia ini, maka mereka diuji pada hari kiamat. Siapa yang mengikuti perintah Allah, maka dia yang selamat. Dan siapa yang mendurhakai perintah Allah, maka dia yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga hakikat kehidupan adalah ujian. Siapa yang tidak diuji di dunia, maka diuji pada hari kiamat. Tidak perlu kita mengeluhkan ujian di dunia ini, karena memang kehidupan dunia adalah ujian. Adanya kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang paling baik amalannya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa semua ini? Berjalannya kehidupan di muka bumi ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Siapa yang paling baik salatnya? Siapa yang paling baik puasanya? Siapa yang paling baik muamalahnya? Siapa yang paling baik dalam mencari rizkinya? Dan demikian seterusnya. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang tidak mendapatkan beban syariat, maka semua tidak ada. Dan mereka akan mendapatkan ujian dengan diperintahkan untuk melemparkan diri mereka ke dalam neraka. Taib, yang terakhir sekarang, orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan diselamatkan dari neraka. Orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan diselamatkan dari neraka. Sebagaimana disebutkan di akhir hadis, sabda Nabi SAW, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "Lau dakhaluha
seandainya mereka memenuhi perintah Allah dengan melemparkan diri mereka ke dalam neraka, lakanat alaihim bardan wa salaman, niscaya neraka akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka. Karena lemparan mereka ke dalam neraka bukan untuk siksaan, akan tapi untuk ujian. Siapa yang mengikuti perintah tersebut maka akan diselamatkan, dan siapa yang mendurhakai maka akan dimasukkan ke dalam neraka yang sebenarnya. Sama dengan kita di dunia, siapa yang Allah larang dengan sesuatu yang diharamkan dan dia tinggalkan maka dia akan selamat. Ketika dia melanggarnya maka dia diancam dengan neraka. Dan itulah hakikat ujian. Kuncinya adalah ketaatan. Siapa yang taat kepada Allah maka dia akan selamat. Siapa yang durhaka maka dia akan celaka. Wal iyadu billah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar dengan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu mana perintah Allah dan Rasulnya. Dan seorang muslim dan muslimah, dia tidak akan tahu perintah Allah dan Rasulnya kecuali dia belajar ilmu agama. Ini perintah Allah dalam Al-Quran, ini perintah Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ketika tahu itulah perintah, inilah larangan, maka dia berusaha untuk mengikutinya. Siapa yang mengikuti perintah dengan baik, dijauhi larangannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Jadi salah satu kunci seorang itu selamat berangkat dari pahamnya dia dengan perintah dan larangan. Dan itu adalah ranahnya para penuntut ilmu. Kita tidak akan tahu bahwasanya itu perintah yang kita diperintahkan untuk melakukan. Itu adalah larangan yang kita diperintahkan untuk meninggalkan. Kecuali kita duduk di majelis ilmu, dibacakan ayat Allah dan dibacakan hadis dari Rasulullah, sehingga kita tahu itu yang terlarang. Ini yang diperbolehkan, bahkan inilah yang diperintahkan. Sehingga majelis ilmu menjadi majelis yang utama. Majelis yang menunjukkan manusia kepada jalan-jalan kebaikan, bahkan dimotivasi untuk melakukan. Dan majelis yang menunjukkan keburukan untuk ditinggalkan. Antum bisa bayangkan, kalau tidak ada majelis ilmu, niscaya manusia akan berjalan di atas naluri dan syahwatnya. Apa yang menyenangkan itulah yang baik. Sedangkan tidak semua yang baik menurut manusia itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beruntunglah orang-orang yang diberikan kemudahan hadir di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu inilah kita mengenal kebaikan, bahkan dimotivasi untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ilmu kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya, karena itu merupakan cara untuk selamat di kehidupan setelah kematian agar sampai ke dalam surga.